Algoritma YouTube dan algoritma bisnis, apa perbedaan dan kesamaannya? Simak videonya. Algoritma bisnis versus algoritma YouTube, apa perbedaan dan kesamaannya? Jadi selama masa Covid ini, saya belajar hal yang baru, yaitu mengenai YouTube. Setelah kurang lebih 6 bulan saya belajar mengenai YouTube, ternyata YouTube ini adalah salah satu sosial media yang menurut saya paling fair. Jadi kita walaupun channel kecil, tetapi kita tetap bisa bersaing dengan channel yang besar, asal kita tahu penggunaan SEO dan sebagainya. Jadi terakhir saya sangat menyukai YouTube. Nah, bicara mengenai algoritma YouTube, apa itu algoritma YouTube? Jadi algoritma YouTube adalah sebuah pembahasaan dan coding dari YouTube yang dibuat apabila kita mengikuti aturan yang ditetapkan oleh YouTube, sehingga bisa mengeluarkan output berupa penambahan jumlah follower dan subscriber. Jadi YouTube ini punya pembahasan dan coding yang dimana pembahasan dan codingnya ini menurut saya cukup fair. Dan apabila Anda bisa menghit coding tersebut, maka YouTube bisa menyukai channel kita. Dan apa yang terjadi apabila YouTube menyukai channel kita? Dia akan merekomendasikan channel kita kepada subscriber ataupun non-subscriber supaya mereka memview dan memfollow video kita. Nah, apabila hal itu terjadi, maka jumlah viewer kita, jumlah subscriber kita akan meningkat dengan sangat luar biasa, sehingga menimbulkan yang namanya snowball effect. Apa itu snowball effect? Jadi di YouTube biasanya saya untuk melihat analisa daripada setiap video saya itu, YouTube menyediakan yang namanya YouTube Studio. Dan hebatnya, YouTube ini bisa meng-create yang namanya efek snowball. Jadi kurvanya itu semakin lama semakin naik apabila kita mengikuti apa yang YouTube mau. Jadi saya ingat pada waktu pertama kali saya main YouTube, 1 bulan paling penambahan subscriber mungkin hanya 5 sampai 10 subscriber baru. Tetapi dengan semakin hari semakin saya upload video, new video, 1 minggu bisa penambahan sampai 50 subscriber. Dan saya percaya channel-channel yang besar mungkin 1 hari bisa penambahan sampai ratusan ribu, bahkan mungkin bisa jutaan subscriber sekaligus. Nah, jadi ini hal yang menarik daripada YouTube. Setelah saya mempelajari algoritma tersebut, kemudian saya renungkan, ternyata bisa disandingkan atau bisa dibandingkan dengan yang saya bilang adalah algoritma bisnis. Ternyata mereka punya banyak kesamaan antara algoritma YouTube dan algoritma bisnis. Jadi dari YouTube pun kita bisa belajar mengenai bisnis. Nah, apa saja yang kita bisa pelajari dari algoritma YouTube dan algoritma bisnis, kesamaannya? Nah, yang pertama, sama dengan YouTube, di bisnis kita butuh yang namanya kedisiplinan untuk bisa sukses. Nah, jadi di YouTube saya belajar bahwa kita itu harus disiplin di dalam membuat konten, membuat video. Kita harus secara kontinu itu membuat video ataupun konten. Nah, sama dengan bisnis. Jadi kalau kita dengar bahwa pebisnis handal atau hebat,
itu biasanya mempunyai sebuah kedisiplinan yang kadang tidak dipunyai oleh pebisnis yang average. Mereka setiap hari itu melakukan hal yang sama secara terus-menerus. Jadi pagi sudah bangun, sampai kantor pagi, mungkin antara jam 8 sampai jam 9, ya kan. Pulang pun bisa jam 5 sampai jam 6. Itu yang namanya disiplin. Setiap hari melakukan hal yang sama. Nah, YouTube suka dengan YouTuber-YouTuber yang disiplin. Begitu juga dengan algoritma bisnis. Bisnis pun suka dengan pebisnis-pebisnis yang disiplin, yang setiap hari punya rutinitas yang sama. Bukan hari ini datang ke kantor, terus kemudian berapa hari lagi malas. Tidak suka seperti itu. Jadi bisnis suka orang-orang atau pebisnis yang disiplin, sama dengan YouTube. Terus yang kedua, nah ini sebetulnya cukup mirip dengan poin yang pertama. Banyak yang semangat di awal bisnis, jadi semangat banget tiap hari ke kantor dan sebagainya, tetapi sedikit yang bisa konsisten sampai akhir. Nah, hal ini juga sama dengan algoritma YouTube. Jadi salah satu kunci sukses di bisnis itu adalah konsistensi, sama dengan YouTube. Jadi YouTube suka orang atau YouTuber yang konsisten. Setiap minggu upload berapa video, harinya apa, jamnya jam berapa. Jadi YouTube suka konsistensi. Banyak YouTuber yang channelnya tidak berkembang, mereka banyak bolongnya. Jadi minggu ini rajin upload, mungkin bisa 3 video, minggu depan kosong, minggu depan lagi upload, terus kemudian 1 bulan kosong. Nah, YouTube tidak suka. Begitu juga dengan bisnis, ya kan? Bisnis algoritmanya adalah suka orang-orang yang konsisten. Kadang konsistensi itu, kalau sudah mendapatkan hasil, itu gampang untuk konsisten. Tetapi konsisten pada saat Anda belum mendapatkan hasil, itu yang susah. Jadi waktu pertama kali saya menjalankan YouTube, kadang itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan awal itu tidak merasakan apa-apa efek dari konsistensi. Tetapi saya terus konsisten untuk setia mengupload video. Setiap minggu itu target saya, minim 1-2 video. Nah, sama dengan bisnis, saya juga bisnis. Jadi tidak ada pada waktu kita memulai bisnis itu langsung mendapatkan hasil, langsung mendapatkan yang namanya result yang kita harapkan. Kadang kita harus menunggu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan bahkan mungkin lebih dari itu. Tetapi banyak orang yang pada saat di mana belum ada hasil, yang awalnya semangat dan konsisten, kemudian karena tengah jalan sudah tidak merasakan hasil, banyak yang bahasa Jawanya itu mutung. Nah, bisnis, algoritma bisnis tidak suka dengan orang-orang seperti gini. Mereka lebih suka orang yang belum mendapatkan hasil, tetapi setia pada proses, konsisten pada proses. Seperti YouTube, konsisten upload video walaupun belum menemukan hasilnya. Yang ketiga, kesamaan antara algoritma bisnis dan algoritma YouTube. Dan ini salah satu kunci sukses bagi pebisnis, yang saya sebut dengan perseverance atau keuletan, adalah kunci sukses dalam menjalankan bisnis dan YouTube. Jadi pada waktu kita sekolah, kita diukur dengan nilai IQ atau kecerdasan intelektual. Tetapi yang membuat kita sukses di dalam bisnis itu bukan seberapa tinggi IQ kita. Ternyata yang membuat kita bisa sukses di dalam bisnis adalah keuletan itu. Bukan EQ juga, bukan IQ, tetapi keuletan. Jadi banyak pebisnis yang saya lihat IQ-nya tidak tinggi. Bahkan termasuk saya waktu itu, IQ-nya pas-pasan. Tetapi orang-orang pebisnis itu walaupun IQ-nya biasa-biasa, tetapi mereka
mengulang terus, ulet. Setiap ada proses, belajar terus. Jadi kalau memang yang IQ-nya tinggi, mungkin belajar satu kali sudah nangkep. Tetapi orang dengan IQ yang biasa tetapi ulet, dia mungkin perlu 10 kali untuk bisa mengerti. Tetapi itu bukanlah suatu halangan apabila Anda mau sukses di bisnis. Jadi saya lebih banyak melihat orang dengan IQ yang biasa tetapi ulet itu bisa lebih sukses dibandingkan orang IQ tinggi tetapi tidak ulet. Nah, jadi sama halnya dengan YouTube. YouTube ini kadang seringkali membuat kita itu seolah-olah putus asa, membuat kita itu menyerah. Bayangkan, awal-awal bisa 3 bulan, 6 bulan nggak ada hasil dari YouTube. Kita upload, ya hasilnya biasa-biasa aja. Jumlah viewer ya biasa, jumlah subscriber ya biasa, ya kan. Terus apakah kita akan menyerah dengan begini? Nah, pada waktu saya melihat, oh ini kok tidak berjalan, saya istilahnya mereview, mengevaluasi, kenapa kok channel YouTube saya tidak berkembang. Saya evaluasi, saya cari masalahnya, kemudian saya benarkan. Nah, jadi pengalaman saya juga sama di dalam berbisnis. Jadi kadang suatu waktu kita punya sebuah program yang menurut kita bakal jalan nih. Akhirnya kita jalankan di bisnis kita. Ternyata antara teori dan eksekusi itu jauh beda. Jadi begitu kita eksekusi ternyata belum tentu jalan. Jadi saya punya sebuah program. Jadi saya sudah 15 tahun di bisnis properti. Saya punya program ini, itu sebenarnya program basic, tetapi kalau bisa dijalankan itu hasilnya luar biasa. Nah, ternyata dijalankan nggak bisa. Eksekusinya gagal. Dan saya mengeksekusi hal ini dengan diperbaiki terus. Perbaiki, coba lagi, perbaiki, coba. Itu pernah ada satu. Itu yang baru kira-kira 10 tahun kemudian setelah percobaan yang mungkin berapa ratus, itu baru berhasil. Nah, kenapa kok 90% pebisnis gagal? Karena mereka begitu menemukan kegagalan demi kegagalan, nyerah. Tetapi pebisnis yang sukses adalah pebisnis yang ulet, mencari masalahnya, kenapa kok tidak bisa jalan, diperbaiki, dicoba lagi. Tidak jalan lagi, diperbaiki, dicoba lagi. Nah, itu yang namanya perseverance atau keuletan. Jadi, apabila Anda punya IQ yang tidak tinggi, jangan minder. Yang penting Anda harus ulet dan tekun. Itu saja. Terus yang terakhir, apabila Anda mau sukses di bisnis. Jadi, sebetulnya sama. Untuk mendapatkan snowball effect, bisnis harus, garis bawah ini, fokus. Gagal fokus, maka bisnis Anda akan stagnan pada jangka panjang. Nah, pada waktu pertama kali saya mulai YouTube, saya belajar dulu, kira-kira bagaimana sih meng-create channel YouTube yang sukses. Nah, ternyata dari video-video yang saya lihat, satu yang saya ingat dari mereka adalah begini. Pada waktu Anda membuat channel YouTube, Anda harus fokus topik. Nggak bisa kita misalnya edukasi bisnis dicampur dengan kuliner, dicampur dengan traveling, dicampur dengan misalnya apapun juga. Nah, jadi yang disarankan adalah kita fokus topik. Jadi apabila kita ingin istilahnya membuat topik edukasi, ya topik edukasi. Apabila kita membuat channel kuliner, ya kuliner. Nah, sama halnya dengan bisnis. Apabila kita sudah memutuskan, ya saya mau mencoba di bisnis ini, artinya Anda harus fokus sampai sukses. Bukan artinya kita buka banyak bisnis, variasi bisnis. Itu tidak apa-apa. Asal Anda punya yang namanya kekuatan manajemen dan leadership yang luar biasa. Makanya banyak konglomerat di Indonesia, mereka bisa punya banyak bisnis. Kenapa kok bisa begitu? Karena di setiap bisnis
mereka punya orang-orang profesional yang menjalankan bisnis mereka. Dan yang kedua, mereka juga punya sumber pendanaan yang jauh lebih bervariasi daripada kita. Nah, seringkali dari kita buka banyak bisnis, tetapi yang menjalankan bisnis-bisnis itu adalah kita sendiri. Itu nggak mungkin. Pertama, waktu kita hanya punya satu hari 24 jam. Terus yang kedua, sumber pendanaan kita juga punya keterbatasan. Nah, maka dari itu, di dalam kita berbisnis, satu hal yang Anda juga harus lakukan adalah fokus di bidang itu. Jangan keluar dari jalur Anda. Ya kan? Jadi fokus. Nah, jadi apabila 4 kunci sukses ini bisa dilakukan secara terus-menerus dan konsisten, maka bisnis Anda akan mendapatkan yang namanya efek bola salju kesuksesan. Jadi saya sudah 15 tahun di bisnis properti. 5 tahun pertama jalan rasanya biasa-biasa saja. Tetapi bisnis baru mulai mendapatkan snowball effect itu setelah kira-kira tahun ke-6 ke-7 itu baru mendapatkan yang namanya snowball effect. Jadi be patient, kerjakan dengan setia apa yang Anda kerjakan sekarang, dan terapkan 4 kunci sukses ini apabila Anda ingin sukses di bisnis. Semoga konten ini berguna bagi Anda dan salam hebat luar biasa. Thank you.